dari SMP nih, kelas berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8. Kelas 8 udah tertarik dengan ilmiah. Nah, kalau kita belum nyoba pasti kan kayak ih takut banget. Ide, ngumpulin data, buat naskah, bahkan sampai revisi pun kita tuh perlu sabar, jadi kita perlu menghargai proses itu pembelajaran yang Yang pertama itu ada kata izin dengan izin. Menurut kalian yang mana? Halo guys, kembali lagi kita di podcast Widya Paramita. Baik, perkenalkan saya Hendra, saya selaku host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum itu perkenalan kali dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Boleh deh adik perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nada Putri, bisa dipanggil Nadila. Halo semua, saya Ketua Martia Karina, bisa dipanggil Martia. Saya merupakan salah satu siswa di SMP Negeri 1 Seririt yang pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Oke, itulah dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Nadila dan Martia, yang dimana mereka berdua adalah dua siswa yang aktif dalam menulis ya, terutamanya di karya tulis ilmiah gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, biar teman-teman yang lain tahu, kalau menurut kalian secara sederhana aja nih, karya tulis ilmiah, KTI itu apa sih? Atau karya tulis ilmiah itu apa sih secara harfiahnya, secara sederhananya menurut kalian? Oke, KTI adalah singkatan dari karya tulis ilmiah yang dimana berdasarkan hasil penelitian kita dan kajian atau data tersebut. Oke, kalau dari Martia punya pendapat lain? Enggak sih. Oke. Jadi menurut teman-teman yang di sini, KTI atau karya tulis ini ya, yaitu sebuah karya atau sebuah tulisan yang dimana di dalamnya itu memuat tentang data atau fakta yang terkait dari sebuah penelitian itu nih teman-teman. Oke, selanjutnya, dimana awal kalian itu kan menulis itu pasti tidak baru lahir misalnya udah pandai gitu. Awal mula yang tertarik untuk menulis itu apa? Bagaimana? Mungkin apakah ada dukungan dari orang lain, dari orang tua atau dari diri sendiri, atau mungkin punya pacar gitu, atau punya role modelnya sendiri nih. Pengen tertarik misalnya, dia keren banget nih bisa nulis, aku pengen deh kayak dia gitu misalnya. Oke, kalau kita kan udah KIR angkatan 3 Kak ya. Nah, sebelumnya tuh ada KIR angkatan 2. Mereka tuh kayak keren banget, jadi kita termotivasi dari mereka gitu. Dari Nadilanya? Aku sih emang tertarik banget di bidang penelitian gitu. Oke, keren ya. Dari SMP nih, kelas berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8. Kelas 8 udah tertarik dengan ilmiah, penelitian gitu. Mungkin nanti selanjutnya sampai S1, S2, S3 sampai profesor ya gitu. Kalau profesor itu kan LIPI gitu. Oke, berarti dan kalau Martia tuh punya role modelnya sendiri gitu. Berarti pengen seperti orang tersebut ya. Oke, itu bagus. Nah, kalau boleh tahu, kapan nih terakhir menulis gitu, menulis karya tersebut? Oke, kalau aku sih 18 Oktober ya, saat pas lomba di Bali, kebetulan dapat harapan 1 di tingkat provinsi. Tingkat provinsi, keren ya. Kalau Martia nih bagaimana? Kalau Martia itu terakhir menulis di bulan Agustus pas kita lomba di SMA Negeri 7 Denpasar di bidang life science dan kita kebetulan satu tim dan kita dapat juara 2. Oke, keren banget nih. Berarti waktu itu kompetisinya secara nasional atau provinsi? Provinsi, berarti satu provinsi Bali gitu ya berarti ya. Oke, keren banget nih. Berarti dalam lomba tersebut kalian meraih juara 2. Itu tingkat umum atau cuma kalian di mungkin SMP atau gimana? Di SMP aja sih. Berarti tingkat SMP aja ya berarti. Dalam lomba tersebut ada tingkat lain mungkin hanya SMP aja. Mungkin dari tingkat SMA ada atau tingkat apa gitu. SMP aja sih Cuma kayak SMP aja ya. Oke, keren banget ya. Mereka meraih juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah di Sisma gitu, SMA Negeri 5 7 Denpasar. Oke, kalau boleh tahu nih, pasti dalam menulis itu banyak melalui perjalanan gitu. Nah, kesulitan apa yang kalian hadapi, yang kalian rasakan gitu? Boleh dong ceritain gitu. Nadila sih saat tentukan idenya, karena kan kita harus nyari permasalahan yang lagi benar-benar hits banget di sekarang. Makanya itu kita harus nyari solusi alternatif untuk mencegah tersebut.
Oke. Kalau dari Martia nih bagaimana? Kalau Martia tuh kan kalau kita buat satu produk nih Kak, kita tuh kan perlu nentuin kan kandungannya apa. Nah kalau uji lab itu kan juga harganya lumayan ya. Nah Oh, iya, itu benar. tuh yang paling susah buat kita buat nentuin kandungan yang ada di produk kita apa. Tapi solusinya kita pakai data literatur. Oke, berarti dalam membuat kesulitan yang pertama itu terutama dalam penelitiannya ya, berarti kan tidak semata-mata bagaimana ya? Kita asal nih buat produk ini pasti di sana adalah kita perlu melakukan riset terlebih dahulu, terutama membaca literatur yang sudah melakukan penelitian mungkin yang serupa ya dengan penelitian kalian gitu ya. Oke, itu beberapa kesulitan gitu teman-teman dan solusinya. Nah, dalam menyusun tersebut pasti ada sosok nih di balik kesuksesan kalian, apalagi sudah bisa meraih juara 2 nih. Kalau boleh tahu, apakah ada orang yang mendukung kalian dalam berproses nih? Mungkin orang tua atau guru atau siapa gitu. Kalau boleh tahu, adakah? Ada. Oke. Boleh dong ceritain ke teman-teman yang lain siapa orangnya? Oke, yang paling banyak membimbing kita itu Pak Yudi. Boleh dong ceritain Pak Yudi itu siapa gitu. Oke, jadi Pak Yudi adalah pembina Care Spencer sekarang. Dan Pak Yudi itu banyak banget membantu kita di saat ada lomba-lomba agar kita tuh matang dalam perlombaan. Oke, diambil dari kata-katanya. Ambil lagi. Oke, itulah sosok Pak Yudi yang diceritakan teman-teman. Beliau adalah pembina di Ekstrakir ya gitu. Nah, selama menulis nih, apakah kalian mendapatkan suatu pembelajaran dari menulis itu? Boleh deh ceritain ke teman-teman yang lainnya pembelajaran yang kalian terima gitu. Kalau aku sih pengalaman ya, yang pasti itu pengalaman karena kalau kita belum nyoba pasti kan kayak ih takut banget. Ternyata pas coba tuh kayak suka, jadi kayak pingin. Oke, boleh. kalau Martia itu menghargai proses kita dan cara berpikir kritis, karena dari kita nentuin ide, ngumpulin data, buat naskah, bahkan sampai revisi pun kita tuh perlu sabar, jadi kita perlu menghargai proses. Itu pembelajaran yang aku ambil sih. Oke, kalau Martia itu pengalaman berharganya itu di sebuah prosesnya, yaitu pengalamannya. Kalau dari Nadila apa tadi? Pengalaman. Pengalaman juga, oke benar. Itu salah satu pengalaman. Ada pengalaman lain mungkin pernah misalnya gagal gitu dalam ininya, pernah nggak? Karena itu kan pengalaman juga, kegagalan adalah guru untuk menuju kesuksesan, kan ada pepatahnya gitu ya. Boleh dong ceritain apakah pernah gagal gitu? Kalau Martia tuh pernah nggak waktu di lomba di Cahaya Genesis di SMA 1 Bangli itu Martia esainya naskahnya sempat nggak lolos. Jujur Martia sedih banget kayak ih kok nggak bisa lolos ke sana, padahal udah maksimal banget nih. Tapi habis itu Martia kayak oh ya udah deh, memang belum jodoh aja, kita pasti punya rezeki di lomba-lomba lainnya. Kalau dari Nadila nih? Kalau aku sih mungkin gak ada ya, karena tapi pasti banyak banget yang kecewa kayak presentasinya tuh kurang, ternyata aku kurangnya di sini gitu. Ya benar sih, kalau pasti setiap proses itu pasti ada kegagalan yang dimana kegagalan itu mungkin bisa menjadi motivasi kalian ya untuk menjadi lebih baik, dan buktinya sekarang kalian bisa meraih juara 2 gitu. Mungkin nanti next berikut ikutin lomba lagi mungkin bisa juara 1 ya. Mas Tengkare. Boleh deh ceritain kelebihan kalian gitu dalam menulis. Kalian misalkan dalam menulis kan ada bagian nih pendahuluan, isi dan penutup. Pasti kalian punya perannya masing-masing dong. Boleh deh ceritain kalau Nadila tuh biasanya pandai di bagian mana, sedangkan Martia tuh pandai di bagian mana gitu. Oke. Aku kalau Nadila sih kayak kan kita kan mau presentasi, otomatis kita membutuhkan PowerPoint atau enggak poster. Media. Nah, biasanya sih kalau di tim itu biasanya Nadila yang paling ngebantu, paling kayak ngedit poster atau PowerPoint. Atau enggak tim lain minta bantuan tuh bisa banget. Jadi kita tuh kayak kerja sama. Oh berarti Nadila tuh fokus pada di bagian medianya. Ya. Oke, boleh deh kalau Martia di bagian mananya nih?
Kalau Martia itu kan mungkin ya, belum mungkin. aja. Itu kalian di public speaking dan menghafal Kak. Jadi pas kita latihan presentasi tuh Martia 2 hari udah hafal apa yang ada di PPT kayak gitu. Oke, keren ya. Oh berarti dalam itu kan dalam apa sih namanya presentasi ya maksudnya itu udah di hasilnya. Kakak tuh pengen di pas prosesnya tuh biasanya kan bagi job desk ya biasanya. Mungkin Masnya biasanya buat di bagian apa pendahuluan mungkin gitu. Oh bagian penutup kalau Martia. Di penutupnya. Kalau Nadia? Nadila sih di mungkin pas pembuka ya. Oh berarti pendahuluan ya karena pendahuluan itu kan awal dari cerita dari naskahnya gitu karena tanpa pendahuluan mungkin isi sama penutup itu tidak akan ada gitu ya. Oke berarti lumayan berperan penting nih Nadila sama Martia di penutup. Kalau berarti kalau kalian lomba itu satu timnya itu berapa orang? Ada 2 orang, ada 3 orang. Kalau yang kemarin ini yang di Sisma 3 orang. 3 orang. Kalian berdua sama dan Kak Putra namanya. Oh Kak Putra. Oke, keren. Mungkin nanti nextnya mau ikut lagi nggak? Apalagi kan kalian baru lagi udah dong. ada planning itu, Ada. udah ada idenya. Udah ada. Keren banget ya, udah ada idenya. Nah, selanjutnya nih, kalian selama nulis itu apakah berkesan nih? Apa sih namanya? Tulisan yang paling Tulisan yang paling berkesan nih selama kalian menulis itu yang di apanya? Karya yang paling berkesan sejauh ini menurut kita tuh Kupiku. Oke, boleh dong jelasin sedikit tentang apa itu Kupiku? Jadi Kupiku itu produk pertama kita Kak waktu lomba di Sisma. Kupiku itu sebut teh dari kulit pisang untuk hiperkolesterolemia. Kulit pisang yang digunakan itu pisang apa? Pisang kepok. Pisang kepok. Oke, mungkin kalau dalam bahasa Balinya teman-temannya tuh fasih dengan yu gedang sabe ya kali. Oke, berarti kulit pisangnya itu diapain kalau kita? Dikeringkan baru di blender agar halus. Dikeringin terus di blender. Keringannya pakai sinar matahari atau punya alat khusus kayak sekarang itu kan ada alat yang modern hydrate itu apa sih namanya? Ya pokoknya untuk ngeringin sesuatu untuk mengurangi kadar airnya itu. Kalian itu menggunakannya mana? Oke, karena kita buat produknya itu H-1 sebelum ke Sisma itu kita pakai oven. Tapi kalau untuk di naskah itu kan ada foto dokumentasi Kak, itu kita pakai hari sinar matahari. Oke, itu berarti di dokumentasinya itu kayak yang sinar matahari, namun untuk produknya itu karena kepepet ya. Kepepet karena menggunakan oven gitu. Oke, boleh sih juga pilihan terakhir ya kali itu. H-1. Oke, keren sih kalian bisa bisa membuat produk dalam 1 hari. Oke. Nah, dalam menulis nih, pasti kalian fasih dengan bahasa baku, apalagi karya tulis ilmiah pasti sesuai dengan fakta dan data nih. Menurut kita agaknya main game ya, seru kali ya? Boleh ada main game ya, game tentang bahasa baku, bener nggak nih kalian itu bahasa bakunya gitu. Kita main game nih. Kita punya game ini yang pertama, ini tuh game itu yaitu tebak kata, mana kata yang benar nih. Biasanya kan banyak orang yang keliru nih tentang kata-kata tersebut. Nah, yang pertama itu ada kata izin dengan izin. Menurut kalian yang mana? Kanan. Izin. Untuk teman-teman yang lain? Izin atau izin? Survei membuktikan. Oke, benar izin. Selanjutnya nih yang kedua, bener apa salah lagi? Selanjutnya ada karir. Kanan. Ya, kanan. Martia, kanan juga. Untuk teman-teman yang lain? Kiri Angga. Ini kasir. Oke, yang ini ya. Ini udah fix ini? Dah. Benar. Oke, ini yang kedua benar. Selanjutnya yang ketiga nih, benar apa salah?
ada antre sama antri. Yang mana nih yang benar? Antre. Benar. Benar. Kalau belanja antri apa enggak? Antre. Emang iya, nggak nyuruh buat antrian kan? Nggak, oke. Tuh teman-teman yang lain nih, yang mana? Yang antre atau antri? Kita antri. Kita antri. Ya betul. Antri. Oke, yang di sini Martia sama Nadila pilih antri, kalau yang teman-teman yang di sana milih antri. Kita buktikan benar atau salah. Yang benar antri. Mereka salah. Oke, yang ketiga benar. Yang keempat nih, yang keempat ada kata apotik dengan apotek. Menurut Nadila sama Martia yang mana? Apotek. Apotek, bener. Benar. Beli obat di mana? Apotek. Bukan di mana? Di bengkel, bukan. Bukan. Oke, di apotek ya. Untuk teman-teman yang di sana, yang mana? Apotek. Awas ya, salah lagi ya. Oke. Apotek. Oke. Kita buktikan yang mana benar? Apotek. Ini baru 4. Terakhir nih, terakhir. Yang terakhir nih. Ada resiko sama risiko, yang mana benar? Risiko. Oke, risiko ya. Yang mana nih yang benar? Resiko apa risiko? Resiko. Kita beresiko soalnya. Aduh, hidup penuh risiko ya. Oke, jawaban yang benar adalah risiko. Oke, kalian sudah menuntaskan 5 pertanyaan. Ternyata kalian emang pandai dalam bidang KTI. Oke, selanjutnya nih, boleh dong pesan-pesan terakhirnya untuk teman-teman agar termotivasi mungkin seperti kalian. Boleh dong ke teman-temannya. Oke teman-teman, pesan terakhir dari aku tuh kalian jangan pernah takut keluar dari zona nyaman dan jangan pernah menunggu hebat untuk memulai, karena dari memulailah kalian bisa menjadi hebat. Oke, dari Nadila boleh. Kalian jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan adalah nanti ke depannya mungkin bisa berhasil lagi. Oke, itulah tadi kata-kata motivasi dari teman-temannya. Bertepuk tangan dong. Oke, untuk terakhir, apakah ada quotes? Ada. Oke, boleh dong quotes-nya. By doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Yang artinya, dengan melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawa kita ke tempat yang terbaik di masa depan. Oke, keren banget nih. Dari siapa? Dari Pak Yudi. Oh, Pak Yudi lagi. Oke, itu tadi motivasi, kemudian ada quotes terakhir nih. Apakah kalian punya pantun? Kita punya Punya Boleh, banget. boleh. Pantunnya boleh dong. Nanti bantu cakep ya. Oke. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Baik, itulah tadi bincang-bincang santai kita mengenai karya tulis ilmiah dengan teman-teman dari SMP Negeri 1 Seririt, yaitu Nadila dan Martia. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.